Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Armelia Syahril Nabila dari 111 SMA 12 Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan saya tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Dalam berpikir komputasional ada konsep yang harus dilakukan dan terdiri dari beberapa langkah, yakni 1. Decomposition. Dekomposisi merujuk pada proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 2. Pattern recognition atau pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. 3. Abstraction. Abstraksi merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. 4. Algorithm design atau perancangan algoritma merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Pembahasan beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional. Yang pertama, rekursi. Pada bagian ini akan mempelajari tentang konsep rekursi dan beberapa contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep tersebut. Salah satunya adalah barisan Fibonacci. Suatu masalah dapat didekomposisikan menjadi permasalahan yang serupa, namun ukurannya lebih kecil. Saat kita diminta untuk memindahkan satu kardus buku yang sangat berat dan tidak dapat kita angkat, kita akan membagi kardus tersebut ke dalam beberapa kardus yang lebih mudah untuk dikerjakan. Pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif selalu ada minimal dua hal yang harus ditentukan, yaitu 1. Basis, menunjukkan dasar atau nilai awal dari fungsi atau barisan tersebut. Misalnya pada contoh di atas, A1 sama dengan 1. Rekursi, menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai-nilai sebelumnya yang telah diketahui. Misalnya pada contoh di atas, AL, AI, min 1 plus 2, jika sebuah fungsi atau barisan rekursi bisa jadi ditentukan tidak banyak satu buah nilai sebelumnya saja, tetapi dapat juga dari 2, 3, dan seterusnya nilai sebelumnya. 2. Algoritma greedy. Greedy secara harfiah berarti rakus atau tamak. Meskipun dalam pengertian sehari-hari, kata rakus dan tamak memiliki konotasi negatif. Namun, dalam konteks informatika, kita mengartikan greedy dalam konteks sebagai sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat berguna dalam merancang sebuah algoritma atau solusi bagi sebuah permasalahan komputasional. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada konotasi negatif pada kata greedy dalam konteks ini. Teknik greedy adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi, berarti kita ingin menghitung sebuah hasil yang terbaik dari sebuah proses tertentu. 3. Pemrograman dinamis. Saat menyelesaikan sebuah permasalahan optimasi, mencari nilai terbesar atau terkecil, terkadang kita harus memperhitungkan beberapa kemungkinan pengambilan langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan tersebut mungkin memiliki akibat atau konsekuensi terhadap langkah-langkah selanjutnya, sehingga pendekatan seperti teknik greedy mungkin tidak akan menghasilkan jawaban yang optimal. Dalam hal ini, teknik pemrograman dinamis atau dynamic programming atau DP mungkin akan lebih sesuai. Tetapkan teknik DP mengandung dua unsur utama, yaitu 1. Optimasi, mencari nilai terkecil atau terbesar melalui serangkaian pilihan serupa. Dengan teknik greedy kita harus
menentukan rangkaian langkah apa yang harus memecahkan nilai optimal di akhir. 2. Nilai optimal yang diinginkan untuk permasalahan tersebut biasanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi optimal dari sub-sub permasalahan yang sama, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan kata lain dapat dinyatakan secara rekursif. Itulah beberapa rangkuman yang saya rangkum dari judul Berpikir Komputasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.